Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Antonius Matius Ayrbaba. Beliau ini secara umur junior, tapi secara kemampuan beliau ini di atas rata-rata. Kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih dan kami mohon pamit untuk meninggalkan Papua Barat. Sertijab Kanwil Hukum dan HAM Papua Barat, warisan kerja Ayrbaba harus dilanjutkan penggantinya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang baru dijabat Slamet Prihantara BCIP SH-MSI. Pejabat lama Antonius M. Ayrbaba SH-MSI dipromosikan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. Sumpah janji pejabat lama dan baru telah dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta pada 30 Desember 2020 lalu. Kini dilaksanakan acara pisah sambut kedua pejabat yang dihadiri Gubernur Papua Barat Dr. Randus Domingus Mandacan, Pangdam 18 Kasuari, Wakapolda Papua Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kabinda Papua Barat, pejabat dari Kanwil Kemenkumham Papua, para kepala divisi, Kepala Unit Pelaksana Teknis, pejabat administrator, JFT, JFU, dan CPNS di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua Barat. Pisah sambut yang dilaksanakan ini sebagai tindak lanjut mutasi pejabat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama jajaran Kemenkumham yang pengambilan sumpah pelantikan dan sertijab telah dilaksanakan di penghujung tahun 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, ujar Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya. Pisah sambut yang kita laksanakan saat ini sebagai tindak lanjut mutasi pejabat eselon 2, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Antonius Matius Ayrbaba SH-MSI yang kurang lebih 2 tahun bertugas di Papua Barat, mampu menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa di wilayah Papua Barat. Beberapa kontribusi terbesar yang ditunjukkan oleh Pak Kanwil termuda di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Mari kita berikan aplaus untuk antara lain: 1. Pelatihan para legal bagi 50 pendeta dengan menggandeng PGGP. 2. Pembentukan pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari. Inovasi ini merupakan upaya memberikan pelayanan komunikasi masyarakat Jakonmas dan mendapat penghargaan yang diterima baik Bapak Antonius SH-MSI M. Ayrbaba beserta Pendeta Seri Parinusa juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga, mendorong 2 UPT keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong memperoleh
predikat wilayah bebas dari korupsi BPK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020. Yang keempat, memfasilitasi penyelesaian masalah hak cipta logo Provinsi Papua Barat. 5. Kerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi wilayah 7 Jayapura terkait dengan pembinaan bagi warga binaan serta pemuda Gereja Kristen Indonesia Paulus Amban sebanyak 4 angkatan. 6. Dukungan dalam program pemerintah daerah berupa gerakan Halo Pakai Masker melalui komunitas berlarian sana sini yang diinisiasi olehnya. Menjadi Ketua Divisi Penegakan Hukum dan Pengamanan dalam penanganan COVID-19 di wilayah Papua Barat. Ketua Hubungan Antara Lembaga kepada Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat. Yang ketujuh, fasilitasi produk hukum daerah bersama dengan DPR Kabupaten Kota, baik Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak yang termasuk jumlah yang terbanyak. 8. Penyerahan 32 sertifikat hak kekayaan intelektual pada hari ulang tahun Provinsi Papua Barat ke-21 tanggal 12 Oktober 2020. Inilah prestasi tersebut tidak terlepas dari kemampuan dalam menjalin koordinasi, sinergitas, kolaborasi, dan silaturahmi baik dengan jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat di Papua Barat. Kakanwil Kemenkumham Papua Barat yang baru Slamet Prihantoro mengatakan ada 2 hal yang perlu saya kerjakan. Hal yang sudah dirintis dan dikerjakan Antonius M. Ayurbaba. Antonius M. Ayurbaba secara umur junior, tetapi secara kemampuan di atas rata-rata. Yang jelas telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini yang harus dipertahankan oleh kita. Karena kalau hanya saya seorang diri, tidak bisa berbuat apa-apa, ungkap Slamet. Apa yang sudah dirintis dilaksanakan oleh Pak Antonius Matius Ayurbaba, ya, beliau ini secara umur junior, tapi secara kemampuan beliau ini di atas rata-rata. Tepuk tangan dulu. Yang jelas-jelas sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini yang harus dipertahankan oleh kita semuanya. Ya, sekali lagi oleh kita semuanya. Karena kalau hanya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya punya rekan-rekan kepala divisi, ya, yang tentunya nanti akan meneruskan perjuangan dibantu oleh seluruh keluarga besar pengayoman Papua Barat. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ayurbaba akan kita lanjutkan, Pak. Itu tadi Pak Menteri mengatakan legacy, beliau sudah meninggalkan legacy. Nah, sekarang giliran kita, bagaimana yang harus kita capai, baik itu secara target organisasi, tapi kalau bisa bukan saja target organisasi, tapi target bagaimana Papua Barat, tanah tumpah darah kita ini juga akan lebih maju ketika kita berada di sini. Jangan menjadi benalu, apalagi perusahaan, tapi walaupun kecil, berikanlah yang terbaik untuk Papua Barat ini. Selanjutnya tentunya ada hal-hal yang harus saya kerjakan. Kalau tadi ada tentunya kearifan lokal, muatan lokal, itu yang tidak boleh kita tinggalkan karena itu menjadi warisan, itu harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan. Tentunya ini target. Nah, ini adalah kerja kita bersama. Sinergitas harus kita bantu, harus kita galang, harus kita bangun. Sinergitas harus dalam kehidupan sehari-hari, itu yang harus kita laksanakan. Lebih lanjut, Slamet mengungkapkan, saya memiliki rekan-rekan yang siap membantu, diantaranya 4 kepala divisi yang tentunya akan meneruskan perjuangan dibantu oleh seluruh keluarga besar pengayoman Papua Barat. Jadi apa yang sudah dilaksanakan Pak Ayurbaba, kita akan lanjutkan.
Sementara itu, pejabat lama yang kini menjabat Kakanwil Kemenkumham Papua, Antonius Matius Ayorbaba, ketika didampingi istri dalam lepas sambut mohon pamit kepada pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, jajaran Kanwil Kemenkumham Papua Barat, serta masyarakat Papua Barat. Untuk itu, saya mohon dukungan dan doa dari Bapak Gubernur Papua Barat dan semua jajaran mengikhlaskan kepergian saya bertugas di tempat baru, ujarnya. Dari Papua Barat pasti bisa, menuju ke kantor wilayah Kemenkumham Papua pasti tifa, tutup mantan Kadif Pemasyarakatan Sulawesi Utara menutup sambutannya. Ya, untuk apakah bisa mewujudkan di tanah Papua, sehingga menjadi hal yang akan saya rumuskan, saya pikirkan dan akan dikonseptualkan untuk memimpin kantor wilayah Papua yang membawai 28 kabupaten dan 1 kota. Cukup luas wilayahnya dan sangat beragam dengan berbagai karakteristik. Untuk itu, kalau di Papua Barat, saya menambah 1 tata nilai kinerja dari tata nilai Kemenkumham pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Di Papua Barat saya menambah dengan bisa, jadi pasti bisa, berwibawa, inspiratif, santun, dan amanah. Apakah nanti konsep bisa dipakai oleh Pak Kakanwil yang baru atau Pak Kakanwil yang baru akan membuat konsep baru? Itu silakan. Untuk senior saya Pak Kakanwil yang akan memimpin Papua Barat, dan di Papua saya sudah membuat konsep baru. Saya akan mengerjakan tugas-tugas Kementerian Hukum dan HAM di Papua dengan konsep pasti TIFA. TIFA adalah budaya orang Papua yang jika ditabur pasti akan memanggil orang, menggerakkan orang, mensinergikan orang untuk mengungkapkan ekspresi budayanya, dan itu akan kita mencoba untuk mengaktualisasi dalam kinerja di Kanwil Papua yang saya sebut dengan T-nya adalah transformasi, I-nya improvement, V-nya visibility, kelayakan dan aktualisasi. Untuk itu saya mohon dukungan dan doa dari Bapak Gubernur dan semua jajaran untuk mengikhlaskan kepergian saya. Kemarin waktu penyerahan DIPA, Pak Gubernur sempat di ruangan bilang, Pak, kita tidak tahu Pak Kakanwil pindah, kalau kita tahu mungkin ditahan. Saya bilang saya sudah dilantik begitu sama Bapak Menteri. Jadi terima kasih. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan dari Bapak Gubernur, Bapak Wagub, Bapak Sekda, dan semua pimpinan OPD yang sudah bekerja sama, tapi juga semua instansi penegak hukum, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan semua jajaran yang sudah kita audiensi, dan juga semua pihak dalam pimpinan OPD. Dan kita berterima kasih bahwa Kanwil ini sudah bekerja sama juga Bapak Gubernur dengan Biro Kepegawaian. Ada 2 ranperda yang kita berharap DPR bisa menetapkan, karena kita sudah membahas sampai finalisasi di pusat, yaitu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual untuk Papua Barat dan bantuan hukum bagi orang miskin. Yang lain saya menitip kepada Bapak Kakanwil Papua Barat yang baru. Kemarin kita sudah membahas dan tinggal selangkah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat akan menghibahkan ex penjara Lapas Dom kepada pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi SMA Negeri 4. Kemarin setelah dengan Kepala Biro BUMN dan Bapak Sekjen yang sudah pensiun kami menyampaikan, kita hanya minta satu saja kepada pemerintah daerah, Bapak Gubernur, supaya tidak hilang nama dari ex penjara itu. Kami mengusulkan nama SMA Negeri 4 itu ditambah menjadi SMA Negeri 4 Pengayoman Dom, sehingga masyarakat di Pulau Dom mengetahui bahwa SMA Negeri 4 itu dulunya adalah penjara Dom. Tarian Humbelo atau tarian perang adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua Barat.
Napanjam label kabar loba majiti mayo mahime. Himbelo, gambelo, 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 himbelo, Suasu kurui, suasu kurui, suasu kurui, suasu kurui. Neo jabado tali privi quindelo candelo ato bengato e warenke. Napanjam label kabar loba majiti mayo mahime e warenke. Himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo. Dari Manokwari, Papua Barat, Tim Liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.